Saudara-saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada edisi yang ke-53, soal nomor 78. Mengapa manusia sebaiknya menyibukkan diri dengan yang tidak kelihatan? Manusia adalah sebuah entitas yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tubuh adalah fana dan karena itu termasuk dalam ciptaan Allah yang kelihatan. Maka jiwa dan roh termasuk dalam ciptaan Allah yang tidak kelihatan. Karena jiwa dan roh terus ada bahkan setelah kematian fisik, adalah penting untuk menyibukkan diri dengan yang tidak kelihatan. Perilaku yang diterapkan seorang pribadi terhadap Allah selama hidupnya di dunia akan memiliki konsekuensi-konsekuensi untuk keberadaannya di alam barzah. Wawasan ini dapat membantunya menolak godaan-godaan iblis dan menjalani suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Pentingnya hal yang tidak kelihatan diperjelas oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oleh karena itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak kelihatan membantu manusia memproses apa yang mereka alami. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh penting kita untuk mengerti makna dunia yang tidak kelihatan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita saat ini. Kepercayaan bahwa jiwa dan roh terus ada untuk selama-lamanya di alam barzah setelah kematian tubuh sangatlah penting bagi manusia. Sikap seseorang terhadap Allah selama hidup di bumi memiliki akibat-akibat untuk keberadaannya di alam barzah. Pengertian ini dapat membantu seseorang untuk melawan godaan-godaan iblis dan untuk menjalani suatu kehidupan yang memperoleh perkenan hati Allah. Dalam arti ini adalah bermanfaat untuk menyibukkan diri dengan berbagai macam perkara yang berkaitan dengan alam barzah dan hal-hal yang tidak kelihatan. Di sisi lain, mengenai seseorang dengan yang tidak kelihatan melalui cara memanggil roh atau bertanya kepada arwah tidaklah sesuai dengan kehendak Allah. Bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 10, 11 dan 1 Samuel 28. Rasul Paulus menjelaskan makna perihal yang tidak kelihatan. Demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18.
Soal nomor 79. Bagaimana sebaiknya manusia menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak kelihatan? Manusia hendaknya menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak kelihatan dengan berpaling kepada Allah dan menyembah Allah. Namun demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah untuk menyibukkan diri sendiri dengan hal-hal yang tidak kelihatan dalam bentuk nekromansi atau memanggil arwah, spiritisme dan lain sebagainya. Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12 mengatakan yang demikian. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Praktek-praktek memanggil arwah, khususnya roh-roh yang telah meninggal, disebut sebagai spiritisme. Ini sungguh sesuatu yang sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Sebagai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, tetapi bukan untuk meminta pertolongan kepada mereka, bukan untuk memanggil arwah-arwah mereka untuk kita mintai sesuatu. Ini adalah sebuah kekejian di mata Allah. Jika manusia melakukan hal yang demikian, Allah pastilah akan murka kepada dia. Menyibukkan diri kepada hal-hal yang tidak kelihatan berarti kita tumbuhkan kesadaran bahwa hidup kita sebagai manusia di dunia ini adalah sementara waktu, melainkan hidup yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi justru akan dialami oleh manusia setelah kematian jasmaninya. Oleh karena itu perlu kita untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan jiwa kita, kebutuhan-kebutuhan roh kita akan kedamaian, ketentraman untuk hidup yang kekal dengan cara kita menyembah Allah, kita memikirkan kehendak Allah, kita menempatkan diri kita di bawah tuntunan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita tidak terikat hanya kepada hal-hal yang duniawi, tetapi terlebih kita melihat kepada masa depan kita di dalam kehidupan yang abadi, di mana Kristus menjamin keselamatan, kebahagiaan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.